Tonight, President Trump, as threatened, has hit most imports from the United States' top 3 trading partners with tariffs of up to 25%. US President Donald Trump has signed an executive order to impose tariffs. Meanwhile, China has just imposed new tariffs on select US goods. Sebagai salah satu kata favoritnya, tarif kembali menjadi sorotan utama dalam masa awal kepemimpinan Donald Trump di periode keduanya. Belum lama dilantik, Trump langsung tancap gas menaikkan tarif impor terhadap China, menandai kembalinya perang dagang yang sempat mereda di tahun-tahun sebelumnya. Namun sebagai raksasa ekonomi dunia, China tidak tinggal diam. Sejumlah langkah telah disusun untuk menghadapi tekanan Amerika Serikat, mulai dari gerakan diplomasi hingga penguatan pasar domestik. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat China bisa bertahan dalam pertarungan ekonomi ini? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum memahami bagaimana strategi China menghadapi tekanan ekonomi ini, kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu tarif dan mengapa kenaikannya dapat memicu perang dagang. Secara sederhana, tarif adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas barang dan jasa yang masuk atau keluar dari suatu negara. Jika Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap China, maka biaya yang harus dibayarkan China dalam perdagangan dengan Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Dampaknya, harga barang China di pasar Amerika Serikat meningkat, membuatnya kurang kompetitif dan menghambat ekspor ke Amerika. Sebagai respon, China juga menaikkan tarif atas barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke negaranya. Saling balas menaikkan tarif inilah yang disebut sebagai perang dagang. Karena masing-masing negara mencoba menekan ekonomi lawannya melalui kebijakan perdagangan proteksionis. Setelah memahami kaitan antara tarif dan perang dagang, bagaimana sebenarnya kronologi konflik dagang antara Amerika Serikat dan China? Pada awal tahun ini, Trump secara resmi menaikkan tarif impor tidak hanya terhadap China, tetapi juga terhadap Kanada dan Meksiko. Langkah ini menjadi pemicu utama ketegangan global, memaksa negara-negara yang terkena dampaknya, terutama China, untuk menyusun strategi balasan guna mempertahankan stabilitas ekonominya. Sebagai konsekuensi atas kelalaian Kanada dan Meksiko dalam mencegah penyelundupan imigran gelap dan obat terlarang, Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 25% terhadap kedua negara tersebut. And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. Sementara itu, China dikenakan tarif tambahan sebesar 10% dengan alasan kegagalannya dalam membendung peredaran bahan kimia prekursor yang digunakan dalam produksi fentanyl. Meskipun Kanada dan Meksiko berhasil mencapai kesepakatan yang menunda penerapan tarif, hal ini tidak berlaku bagi China. Negeri tirai bambu tetap harus menghadapi kenaikan tarif yang berujung pada gangguan dalam stabilitas ekonomi mereka. Perang dagang ini diprediksi membawa sejumlah skenario yang akan berdampak pada ekonomi China. Jika Amerika Serikat mempertahankan kenaikan tarif sebesar 10%, maka dalam setahun ke depan, GDP China diperkirakan turun sebesar 0,16%. Jika China terus melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat, maka dalam 4 tahun ke depan, GDP China berpotensi mengalami penurunan hingga 0,20%. Dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai 128 miliar US dollar. Namun perang tarif ini tidak hanya merugikan China, tetapi juga Amerika Serikat. Dalam proyeksi yang ada, GDP AS akan mengalami penurunan sebesar 0,3% dalam 1 tahun. Jika China terus membalas kebijakan tarif ini, maka dalam 4 tahun ke depan, GDP Amerika Serikat bisa turun hingga 0,7%. Dengan potensi kerugian yang mencapai 55 miliar US dollar. Meskipun diprediksi mengalami kerugian ekonomi yang lebih besar, China tidak tinggal diam. Sebagai respon terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat, China menerapkan kenaikan tarif sebesar 10 hingga 15% terhadap sejumlah barang Amerika. Beberapa faktor yang terkena dampak antara lain batu bara, minyak mentah, serta kendaraan bermotor besar seperti GM dan Ford. Kenaikan tarif yang diterapkan China diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar 14 miliar US dollar yang bertujuan untuk menekan industri utama Amerika, serta mengimbangi dampak dari kenaikan tarif yang diterapkan oleh Trump. Sebagai respon terhadap perang dagang yang kembali digencarkan oleh Amerika Serikat, China tidak hanya membalas dengan tarif tambahan, tetapi juga mulai menargetkan perusahaan teknologi Amerika. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meluncurkan pendidikan anti monopoli terhadap Google.
sebuah sinyal kuat bahwa Beijing siap menekan sektor teknologi Amerika Serikat. Namun serangan tidak berhenti di sana. China juga mulai menindak sejumlah merek Amerika seperti Calvin Klein dan Tommy Hilfiger dengan memasukkan mereka ke dalam daftar entitas yang tak dapat diandalkan. Langkah ini memungkinkan China untuk menjatuhkan sanksi, denda, hingga mencabut visa kerja bagi karyawan asing Amerika yang bekerja di sektor tersebut. Selain menargetkan perusahaan teknologi dan retail Amerika Serikat, China juga menerapkan pembatasan ekspor mineral langka yang menjadi komponen krusial dalam industri teknologi Amerika. Sebagai negara penguasa dalam produksi dan pengolahan logam langka, China telah secara resmi melarang pengiriman 25 jenis mineral penting ke Amerika Serikat, sebuah pukulan besar bagi sektor industri teknologi dan manufaktur Amerika. Meskipun mengambil langkah-langkah tegas dalam membalas Amerika Serikat, China tetap membuka peluang untuk negosiasi. Wakil Perdana Menteri China, Ding Xuexiang, menyatakan bahwa Beijing sedang mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dalam menghadapi perang dagang ini. Selain itu, pernyataannya juga mengindikasikan bahwa China berencana memperbesar pasar impornya, sebuah langkah yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan Amerika Serikat. Dalam skenario ini, China kemungkinan akan semakin memperkuat kemitraannya dengan negara-negara BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO) untuk memperluas jaringan perdagangan globalnya. Sejarah menunjukkan bahwa konflik global seringkali mempercepat inovasi dan perkembangan ekonomi. Seperti halnya Perang Dunia Pertama dan Kedua yang mendorong kemajuan teknologi di negara-negara barat. Perang dagang jilid pertama dan kedua antara Amerika Serikat dan China juga berpotensi mempercepat kemandirian dan penguatan ekonomi kedua negara, terutama bagi China. Dengan semakin banyaknya hambatan perdagangan yang diterapkan oleh Amerika Serikat, China kemungkinan besar akan semakin mempercepat pengembangan industrinya sendiri, mengurangi ketergantungan pada komponen dan teknologi dari Amerika, serta memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi dunia. Salah satu sektor yang paling terdampak dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China adalah industri teknologi. Ketika Amerika Serikat mulai membatasi ekspor semikonduktor dan melarang perusahaan teknologi China seperti Huawei menggunakan teknologi berbasis Amerika Serikat, banyak pihak memperkirakan bahwa langkah ini akan melemahkan China. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai respon terhadap pembatasan tersebut, China mempercepat pengembangan industri chip domestiknya, terutama melalui Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Perusahaan ini kini semakin mendekati kapasitas produksi pesaing global, mengurangi ketergantungan China pada teknologi Amerika. Selain itu, dalam sektor jaringan komunikasi, teknologi 5G buatan China yang dipelopori oleh Huawei dan ZTE semakin berkembang dan mendominasi pasar global. Dengan inovasi ini, China semakin mandiri dalam industri teknologi tinggi, menepis prediksi bahwa larangan Amerika Serikat akan menghambat kemajuan mereka. Di bidang kendaraan listrik, China juga menunjukkan dominasinya melalui BYD yang menghadirkan teknologi self-driving Goods Eye tanpa biaya tambahan. Dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesaingnya dari Amerika seperti Tesla, China kini menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Tak hanya itu, di tengah meningkatnya persaingan dalam pengembangan kecerdasan buatan, China juga berhasil menghadirkan DeepSeek, chatbot AI yang digadang-gadang mampu menyaingi ChatGPT dan OpenAI. Keberhasilan ini semakin menegaskan bahwa China tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga mulai menantang dominasi teknologi Amerika Serikat secara langsung. Berbeda dari prediksi awal banyak pihak, perang dagang antara Amerika Serikat dan China justru membuka peluang baru bagi kebangkitan industri domestik dan diversifikasi ekonomi global. Tekanan yang datang dalam bentuk pembatasan perdagangan dan kenaikan tarif mendorong China untuk mempercepat inovasi dan memperkuat sektor strategis mereka. Dengan dukungan penuh dari pemerintah serta investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, China kini tidak lagi hanya dikenal sebagai pabrik dunia, tetapi juga sebagai pemimpin dalam industri teknologi, kendaraan listrik, dan kecerdasan buatan. Sementara itu, negara-negara lain di Asia, Amerika Latin, dan Afrika mulai melihat peluang baru dalam rantai pasok global, mengisi celah yang ditinggalkan akibat ketegangan dagang ini. Akibatnya, perang dagang tidak hanya mengubah dinamika ekonomi antara Amerika Serikat dan China, tetapi juga mempercepat terbentuknya rantai pasok alternatif yang lebih beragam dan terdesentralisasi. Dampak global dari perang dagang ini pun berpotensi mengubah peta ekonomi dunia dalam jangka panjang. Negara-negara yang selama ini bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat atau China, kini dipaksa mencari mitra baru, memperkuat kerjasama dalam blok ekonomi seperti BRICS dan ASEAN.
Selain itu, persaingan teknologi antara dua kekuatan ekonomi terbesar ini dapat melahirkan ekosistem inovasi yang lebih luas dengan lebih banyak pemain global ikut berkompetisi. Namun di sisi lain, ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif dapat memperlambat pertumbuhan global, memicu inflasi di sektor tertentu, dan mempersulit rantai pasokan internasional. Dalam kondisi seperti ini, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi setiap negara akan menentukan siapa yang mampu bertahan dan siapa yang akan tertinggal dalam dinamika ekonomi dunia yang semakin kompleks.